Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Setan. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Pena Aksara. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Jual Es Wawan di Desa Gaib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Slamet berteduh di tengah hujan petir menyambar dengan kilatan terang yang menerangi langit yang gelap seperti tengah malam. Meskipun jarum jam di lengan Slamet menunjukkan pukul 11 kurang 5 pagi. Tidak berselang lama, suara guntur bergemuruh keras menyusul, menggelegar hingga membuat teras ruko di mana Slamet berteduh seolah-olah akan roboh. Air hujan yang awalnya hanya gerimis tipis kini mengguyur dengan derasnya, menyiram segala sesuatu di luar. Slamet menggeser gerobak es wawan sedikit ke dalam teras agar tidak terkena percikan air hujan. Tangan kanannya yang kasar dan penuh kapalan mengusap pelan permukaan box foam yang sudah mulai berlumuran embun. Di dalamnya tumpukan es dengan berbagai macam rasa, semuanya masih membeku. Sial, hujan kayak begini sudah 3 hari terus-menerus turun. Gumam Slamet sambil mengeluarkan napas panjang yang membuat embun muncul di sekitar bibirnya. Badan pria berusia 44 tahun itu sedikit membungkuk karena seringnya mendongak di belakang gerobak dan baju kaos polos warna biru tua. Yang dikenakannya sudah penuh noda debu dan sedikit basah di bagian ujung lengan akibat terkena percikan air. Celana panjang kain hitamnya juga tampak kusut dengan beberapa titik basah yang menyebar dari bawah ke atas. Slamet mengambil kain lap yang ada di saku belakang celananya, lalu menyeka pelan di wajahnya yang dipenuhi keringat. Padahal saat itu tengah hujan, Slamet menghela napas matanya, menatap jalanan yang sepi tanpa seorang pengendara atau pejalan kaki. Tidak ada seorang pun yang mau keluar di cuaca seperti ini, ujar Slamet sambil duduk di teras trotoar yang kotor oleh debu jalan. Namun dia tidak peduli, hanya saja setiap kali dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan jika dagangannya tetap tidak laku, rasa cemas makin melingkupinya. Kenangan dan beban keluarga Slamet, ingatan tentang keluarganya yang menunggunya di rumah kecil di pinggiran kota muncul kembali di benaknya. Siti, istri tercinta yang sudah 3 bulan terakhir sering merasakan nyeri di bagian punggung bawah dan sering buang air kecil. Dokter mengatakan bahwa Siti menderita gangguan ginjal dan perlu menjalani pengobatan rutin serta diet khusus agar kondisinya tidak semakin parah. Biaya pengobatan setiap minggunya bukanlah jumlah yang kecil, apalagi ditambah dengan biaya pendidikan anak-anaknya. Rina, anak sulung yang sudah memasuki kelas 3 SMA, selalu mengatakan bahwa dia tidak perlu uang saku banyak selama bisa sekolah dengan baik. Namun Slamet tahu betul bahwa anak perempuannya itu sering menyisakan uang makan siangnya hanya untuk membeli buku yang tidak bisa dibeli di perpustakaan sekolah. Sedangkan Budi, anak bungsu yang baru masuk SMP kelas 1, baru saja meminta uang untuk membeli seperangkat alat tulis dan buku pelajaran yang baru, karena semester depan kurikulumnya akan berubah. Ya Allah, bagaimana ya nasib kamu nanti? Bisik Slamet sambil melihat ke arah langit yang masih berkilat akibat petir dan hujan. Ingatan tentang masa sebelum dia menjadi pedagang es juga muncul dengan jelas. 15 tahun yang lalu, setelah menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah pertama, Slamet langsung bekerja sebagai tukang kebun di lahan milik seorang pengusaha kaya raya yang tinggal di kota. Setiap hari Slamet bangun sebelum fajar untuk menyiram tanaman, memupuk tanah, dan membersihkan rumput liar di sekitar kebun buah-buahan milik majikannya. Gajinya tidak terlalu besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menyisakan sedikit untuk tabungan. Namun setahun yang lalu, majikannya memberitahu bahwa lahan kebun akan dijual untuk dibangun menjadi komplek perumahan. Tanpa ada pemberitahuan yang cukup lama, Slamet dan 10 tukang kebun lainnya kehilangan pekerjaan sekaligus. Mereka mencoba mencari pekerjaan lain di kota, namun kesempatan yang ada sangat terbatas. Beberapa teman lamanya memilih untuk pergi keluar kota mencari kerja. Namun Slamet pun tidak bisa melakukan hal yang sama karena harus merawat istri yang sedang sakit dan anak-anak yang masih sekolah. Suatu hari ketika dia sedang duduk di depan rumah setelah beberapa saat lalu melihat anak-anaknya yang sedang membantu istrinya memasak makanan sederhana di dapur, seorang teman dekatnya yang bernama Joko datang mengunjunginya. Joko mengajak Slamet jualan es wawan. Dia memiliki kenalan agen dengan sistem penjualan komisi 10% satu batang es wawan. Kalau kamu mau, ayo kita jualan. Hanya modal sepeda dayung saja untuk box dan esnya sudah dari sana. Untung kita 10%, kalau bisa jualan 100 biji kan lumayan, ujar Joko.
Tanpa pikir panjang, Slamet menerima tawaran tersebut. Dia pun datang ke agen tempat jual es wawan. Sebelum hujan mulai turun 3 hari yang lalu, dagangan Slamet cukup laku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pagi hari Slamet biasanya berjualan di depan Sekolah Dasar Negeri 08, tempat anak-anak antre untuk membeli es. Setelah jam istirahat sekolah selesai, dia akan berpindah ke sekitar pasar tradisional yang ramai dengan pembeli yang sedang mencari sesuatu yang segar untuk menghilangkan rasa haus akibat cuaca yang panas. Malam harinya, jika ada acara seperti pertunjukan wayang kulit atau musik rakyat di alun-alun desa, Slamet akan berjualan hingga larut malam. Kadang-kadang hasil penjualan malam hari bisa mencapai 2 kali lipat dari hasil penjualan pagi hari. Uang yang dia dapatkan cukup untuk membayar biaya pengobatan istri, membeli kebutuhan sekolah anak-anak, dan menyisakan sedikit untuk menyetorkan kepada Pak Wawan. Saat itu rasanya hidup sudah mulai membaik. Kumam Selamat sambil mengusap pelan wajahnya. Namun semua itu berubah sejak hujan mulai turun tanpa jeda. Hari pertama hujan datang, dia masih berusaha berjualan dengan membawa terpal kecil. Namun tidak ada seorang pun yang mau berhenti untuk membeli es di tengah hujan yang mengguyur. Hari kedua, Slamet mencoba untuk pergi ke tempat yang lebih dekat seperti dekat terminal atau pasar yang memiliki atap. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada satu es pun yang terjual. Hari ketiga yang merupakan hari ini, dia hanya bisa berteduh di teras ruko tua ini sambil berharap hujan cepat reda. Uang yang ada di kantong celananya sudah sangat terbatas, hanya cukup untuk membeli nasi dan lauk sederhana untuk makan malam besok. Jika dia tidak mendapatkan uang dari penjualan es hari ini, uang penjualan hari ini untungnya hanya 5.000 saja. Mana cukup buat beli beras, batin Slamet. Pertemuan dengan kakek sastro suara langkah kaki pelan, namun jelas terdengar dari arah belakang teras ruko. Slamet menoleh ke belakang dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut dan kumis yang sudah memutih sebagian berjalan perlahan menuju ke arahnya. Pria tersebut mengenakan baju panjang warna putih yang sedikit lusuh di bagian siku dan bawah serta sarung batik di tangannya. Dia membawa sebuah payung yang sudah sebagian sobek. Setelah sampai di dekat Slamet, pria tersebut menutup payungnya dengan perlahan, lalu menggoyangkannya untuk mengeluarkan air hujan yang menempel di atasnya. Suaranya terdengar saat payung tersebut dilipat. Dia kemudian menempatkan payung di sisi tembok ruko, lalu menghadapkan wajahnya yang keriput, namun mata yang sangat jelas dan hangat kepada Slamet. "Maaf ya Pak, bolehkah saya berteduh di sini juga? Hujan sangat deras sekali," ucap pria itu dengan suara yang lembut, namun jelas terdengar meskipun suara hujan masih sangat keras. "Tentu saja Pak, silakan saja duduk di sini," jawab Slamet dengan sopan. Dia kemudian menggeser duduknya sedikit agar pria itu bisa duduk di sebelahnya. Laki-laki itu menyesuaikan posisinya agar bisa duduk dengan nyaman, lalu menarik napas dalam-dalam sambil melihat ke arah jalanan yang masih diterjang hujan. "Cuaca memang sangat tidak bersahabat hari ini ya Pak." "Betul sekali Kek, sudah 3 hari hujan seperti ini tidak pernah reda sedikit pun," jawabnya sambil melihat ke arah box esnya yang masih penuh dengan dagangan yang belum terjual. "Padahal kalau cuaca baik, dagangan es saya cukup banyak yang membeli. Tapi kalau seperti ini, tidak ada seorang pun yang mau keluar rumah apalagi membeli es." Pria tua tersebut menoleh ke arah box es dengan mata yang penuh perhatian. Dia melihat tulisan di bagian depan. "Jadi kamu jualan es wawan ya Pak?" tanyanya dengan suara yang penuh rasa ingin tahu.
"Iya kakek, nama saya Slamet. Ini jualan dari agen," jawab Slamet dengan senyum yang sedikit memaksa. "Sebelumnya saya bekerja sebagai tukang kebun, tapi karena lahan kebunnya dijual, saya harus mencari pekerjaan lain. Alhamdulillah ada pekerjaan lain ya, jualan es wawan ini." "Begitu ya, semangat ya Pak Slamet. Hidup memang kadang menyuguhkan hal yang tidak kita duga," ucap pria itu. Laki-laki itu kemudian melihat wajah Slamet yang tampak penuh kekhawatiran. "Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa banyak es yang Anda jual hari ini?" Slamet menggelengkan kepalanya dengan wajah yang sedikit memerah karena rasa malu. "Belum ada yang terjual sama sekali kakek. Dari pagi sampai sekarang hanya berdiam diri saja di sini. Saya sudah berpindah-pindah tempat, tapi tidak ada hasilnya. Uang yang saya miliki sudah hampir habis," jawab Slamet dengan suara yang mulai sedikit bergetar. "Apalagi istri saya sedang sakit dan anak-anak saya masih sekolah. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi." Pria tua tersebut mendengarkan cerita Slamet dengan seksama. Tidak menunggu sedikit pun, meskipun suara hujan dan guntur masih sering meneriakkan suara keras. Setelah Slamet selesai bercerita, dia menghela napas panjang, lalu menatap wajah Slamet dengan mata yang penuh perhatian. "Saya sangat menyesal mendengarnya Pak Slamet. Kesusahan memang datang tanpa kita cari, tapi saya percaya bahwa setiap kesusahan pasti ada jalan keluarnya," ucapnya dengan lembut. Dia kemudian mengambil sapu tangan kecil yang ada di saku bajunya, lalu menyeka pelan dahinya yang sedikit basah akibat percikan air. "Nama saya Sastro Pak, boleh saja Anda memanggil saya Kakek Sastro saja. Senang bertemu dengan Anda Kakek Sastro," jawab Slamet dengan sopan. "Makasih ya sudah mau mendengarkan keluhan saya yang seperti ini." "Tidak apa-apa Pak, kadang bercerita kepada orang lain bisa membuat beban menjadi lebih ringan," jawab Kakek Sastro dengan senyum hangat. Dia kemudian melihat ke arah kejauhan seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang penting. "Pak Slamet, saya punya satu saran untuk Anda. Mungkin saja bisa membantu Anda mengatasi kesusahan yang sedang Anda alami sekarang." Slamet melihat wajah Kakek Sastro dengan mata yang penuh harapan. "Saran apa ya kakek? Saya sangat terbuka untuk menerima saran dari Anda." Tawaran Desa Sukamulya. "Saya tinggal di sebuah desa yang tidak terlalu jauh dari sini Pak. Namanya Desa Sukamulya," ujar Kakek Sastro dengan nada yang sedikit menurun, seolah-olah sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat spesial. "Di desa kami cuacanya selalu cerah dan sejuk. Tidak pernah turun hujan seperti di sini. Bulan ini kami sedang mengadakan berbagai macam pertunjukan budaya dan pasar rakyat yang diikuti oleh banyak orang dari sekitar desa, bahkan dari daerah lain. Saya yakin dagangan es Anda akan sangat laku keras di sana." Slamet mengerutkan keningnya, heran. Dia sudah tinggal di daerah ini selama lebih dari 10 tahun dan menjelajahi berbagai tempat untuk berjualan. Namun dia tidak pernah mendengarkan nama Desa Sukamulya sebelumnya. "Desa Sukamulya ya kakek, maaf ya, saya tidak pernah mendengarnya. Di manakah lokasinya tepatnya?" Kakek Sastro mengangkat tangannya dan menunjukkan arah sebuah jalan kecil yang terletak di belakang ruko tersebut. Dari tempat mereka terlihat jalan tersebut tampak tertutup oleh semak-semak tinggi dan pepohonan rindang yang membuatnya sulit dilihat dengan jelas. "Jalannya di belakang sini Pak, tidak terlalu jauh, cuma sekitar setengah jam saja kalau naik sepeda seperti milik Anda," ujarnya dengan nada yang sedikit serius.
Slamet melihat arah yang ditunjukkan kakek Sastro dengan mata yang penuh keraguan. Namun pikiran tentang keluarga yang sedang menunggu dan kesusahan yang dialami saat ini membuatnya merasa harus mencoba apa saja yang mungkin bisa membantu dirinya keluar dari kesulitan. Kalau begitu saya bersedia untuk mencoba. Kapan saya bisa pergi ke sana? Kakek Sastro tersenyum lebar dengan wajah yang tampak sangat senang. Baik-baik sekali, Pak Slamet, Anda bisa datang ke desa kami besok pagi hari. Pastikan Anda membawa persediaan es yang cukup banyak, karena permintaan akan sangat tinggi. Namun, saya punya satu aturan penting yang harus Anda patuhi dengan sungguh-sungguh, Pak. Ujarnya dengan nada yang kembali menjadi serius. Dia menatap mata Slamet dengan tatapan yang sangat jelas dan tegas. Jangan pernah membawa orang lain untuk datang ke desa kami tanpa seizin saya atau para pemuka desa. Jika Anda melanggar aturan ini, maka Anda akan kehilangan akses ke tempat yang bisa memberikan rezeki bagi Anda. Bisakah Anda mematuhi aturan ini, Pak Slamet? Slamet mengangguk dengan tegas meskipun di dalam hatinya dia merasa sedikit bingung dengan aturan yang agak aneh tersebut. Namun dia merasa bahwa kakek Sastro adalah orang yang baik dan tidak akan membodohinya. Tentu saja kakek. Saya akan mematuhi aturan tersebut dengan sungguh-sungguh. Saya berjanji tidak akan membawa orang lain ke desa Anda tanpa izin Anda. Baik Pak, saya sangat menghargai janji Anda, ujar kakek Sastro dengan senyum yang kembali menjadi hangat. Dia kemudian berdiri perlahan dan mengambil payungnya yang ada di sisi tembok. Hujan sepertinya sudah mulai reda sedikit Pak, saya harus pulang sekarang. Besok pagi saya akan menunggu Anda di ujung jalan kecil itu ya Pak Slamet. Semoga rezeki Anda akan melimpah di desa kami. Terima kasih banyak ya kakek Sastro. Anda sudah sangat membantu saya hari ini, jawab Slamet dengan penuh rasa syukur. Dia segera berdiri dan menyilangkan tangannya sebagai tanda hormat saat kakek Sastro berjalan perlahan meninggalkan teras ruko. Setelah kakek Sastro hilang dari pandangan, Slamet kembali duduk sambil menatap arah jalan kecil yang ditunjukkan oleh kakek Sastro. Hujan memang sudah mulai mereda, hanya menyisakan gerimis tipis yang jatuh dengan lambat. Semoga besok menjadi hari yang lebih baik, bisiknya sambil melihat ke arah langit yang mulai sedikit membaik dengan munculnya sedikit sinar matahari yang menerobos balik awan-awan gelap. Berjualan di desa Sukamulya, suara bel kecil di bagian depan sepeda dayung berdentang setiap kali Slamet mengayuh melalui jalanan tanah yang bersih. Di belakang sepeda terpasang sebuah box foam berwarna putih yang cukup besar. Udara pagi di desa Sukamulya terasa sangat sejuk dan segar. Angin lembut menyapu wajahnya. Matahari bersinar cerah namun tidak menyengat, menerangi setiap sudut desa yang dipenuhi dengan rumah-rumah tradisional berlantai kayu dengan atap jerami yang rapi. Seperti yang dijanjikan kakek Sastro, di tengah desa terdapat lapangan besar yang sudah dihiasi dengan berbagai tenda dagangan berwarna-warni. Suasana ramai namun tidak sesak dengan suara tawa anak-anak, obrolan penduduk, dan musik tradisional yang berasal dari panggung kayu yang sudah disiapkan di salah satu sisi lapangan. Suara kendang yang dimainkan oleh seorang pemuda terdengar jelas diselingi dengan irama gendang yang mengiringinya. Slamet segera mencari tempat yang strategis di pinggir lapangan, tepat di dekat area di mana banyak anak-anak bermain lompat tali dan permainan tradisional lainnya. Dia membuka tali penutup form dari karet ban motor berwarna hitam, membuat beberapa orang yang lewat berbalik melihatnya.
Di dalam box foam yang dilengkapi dengan lapisan pendingin, batangan es wawan berwarna-warni tersusun rapi 2 tingkat berwarna. Rasa melon, pisang, coklat, susu, stroberi, mangga. Setiap batangan dibungkus plastik bening yang membuat warnanya semakin menarik untuk dilihat. Wah, apa itu ya Pak? Warnanya cantik banget. Seru seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun yang langsung mendekat bersama 2 temannya. Ini es wawan, ada berbagai rasa loh. Mau coba yang mana? Jawab Slamet dengan senyuman ramah sambil menurunkan box ke tanah agar anak-anak bisa melihat lebih jelas. Saya mau yang hijau dong Pak, rasa melon kan? Saya yang kuning aja Pak. Saya mau yang merah muda Pak. Dalam sekejap 3 batangan es wawan langsung terjual. Slamet dengan cepat mengambil uang diberikan oleh anak-anak tersebut, lalu menghitung komisi yang akan dia dapatkan. 500 untuk setiap batangan yang terjual. Alhamdulillah sudah mulai ada hasilnya, gumam Slamet dengan rasa lega sambil menutup kembali tutup box foam agar es tidak cepat mencair. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang penjual es wawan yang baru datang dengan warna-warni menarik menyebar cepat di sekitar lapangan. Penduduk desa mulai datang satu persatu, bahkan beberapa yang sedang menonton pertunjukan kuda lumping pun keluar sebentar untuk membeli es. Pak, saya mau 1 yang putih rasa kelapa dan 1 yang rasa mangga. Ya, ujar seorang ibu dengan membawa 2 anaknya. Harganya 1 buah 5.000 kan Pak? Betul sekali Bu, mau saya potong jadi 2 atau tetap dalam seperti itu saja? Tanya Slamet sambil menarik 2 batangan es sesuai permintaan dari dalam box foam. Boleh dipotong atasnya saja ya Pak, biar anak-anak bisa langsung makan. Slamet dengan hati-hati memotong bagian atas es wawan menggunakan pisau kecil yang selalu dia bawa. Suara plastik yang terpotong terdengar pelan. Setelah itu dia memberikan es tersebut kepada anak-anak yang sudah tidak sabar menunggunya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, setengah dari persediaan es wawan yang dia bawa sudah habis. Kakek Sastro datang mendekatinya sambil membawa ember berisi air dingin. "Bagaimana Pak Slamet, dagangan Anda laku kan?" tanya kakek Sastro dengan senyum hangat melihat ke arah box foam putih yang sudah terpasang kokoh di belakang sepeda lagi. "Sangat laku sekali kakek, saya tidak menyangka bisa laku seperti ini. Terima kasih banyak ya, sudah memberitahu saya tentang desa ini," jawab Slamet dengan suara yang penuh rasa syukur. Slamet segera berdiri dan menyilangkan tangannya sebagai tanda hormat. "Saya sudah menjual sekitar 30 batangan kakek. Komisi yang saya dapatkan sudah cukup untuk membeli kebutuhan keluarga saya hari ini." "Baguslah Pak, saya yakin kalau es wawan Anda akan disukai oleh penduduk desa," ujar kakek Sastro sambil menaruh ember air dingin di sisi jalan. "Ini air dingin dari sumur desa kami Pak. Bisa Anda gunakan untuk menuangkan ke bagian bawah box foam agar pendinginnya tetap efektif." "Terima kasih banyak ya kakek, Anda dan penduduk desa benar-benar sangat baik hati," kata Slamet dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Saya tidak pernah merasakan kehangatan seperti ini di tempat lain. Bahkan sepeda dayung saya yang bawa ini juga tidak terasa berat sekali saat melalui jalan desa yang gembur ini. Kita di desa ini selalu saling membantu satu sama lain Pak. Itu adalah tradisi yang sudah kita jalankan sejak lama," ujar kakek Sastro dengan bangga. "Kalau besok Anda mau datang lagi, silakan saja ya Pak. Nanti saya akan menyuruh beberapa orang membantu Anda membawa persediaan es dari jalan masuk desa, biar tidak perlu bawa terlalu banyak dari rumah Anda."
Sejak hari itu, Slamet datang ke desa Sukamulya setiap pagi hari dengan sepeda dayungnya yang terpasang box form putih. Dagangannya selalu laku keras. Bahkan seringkali persediaan es yang dia bawa habis sebelum tengah hari. Setiap hari Slamet bisa menjual rata-rata 50 hingga 60 batangan es wawan, yang berarti dia mendapatkan komisi sebanyak 25.000 hingga 30.000 per hari. Kadangkala ia harus pulang sebentar untuk mengambil persediaan tambahan. Kehidupan keluarga membaik dalam waktu seminggu. Kondisi ekonomi keluarga Slamet mulai membaik dengan pesat. Dia bisa membayar biaya pengobatan Siti, istrinya, tanpa harus meminjam uang. Slamet juga bisa membeli buku dan alat tulis baru untuk anak-anaknya, bahkan menyisihkan uang untuk membeli lauk pauk yang lebih beragam, seperti ikan dan ayam untuk makan keluarga. Bahkan dia sudah bisa merencanakan untuk membersihkan dan mengganti form yang baru. Alhamdulillah Mas, kondisi badan aku juga semakin baik karena obatnya tidak pernah terlewat lagi, ujar Siti pada malam hari ketika mereka sedang makan bersama anak-anak. Terima kasih ya, sudah bekerja keras untuk kita semua. Bahkan sepeda dayungmu itu juga terlihat lebih rapi dari biasanya. Tidak apa-apa, semua ini karena pertolongan Tuhan dan bantuan orang baik yang saya temui, jawab Slamet sambil memberikan irisan ayam kepada Budi yang sedang melihat piring ibunya dengan penuh rasa ingin tahu. Nanti kalau uangnya sudah cukup lagi, kita akan beli ban baru untuk sepeda ya nak. Biar kamu lebih mudah pergi ke sekolah, ujar Slamet kepada kedua anaknya. Benarkah ya? Makasih ya, teriak Rina dengan senyum lebar yang membuat matanya tampak lebih cerah. Slamet yang bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan kepadanya. Setiap malam dia selalu membersihkan box foam putih di belakang sepedanya, memastikan tidak ada sisa es atau kotoran yang menempel. Dia juga berdoa agar keberuntungan ini bisa terus berlanjut dan dia bisa terus bekerja keras untuk keluarga yang dicintainya. Sore harinya setelah kembali dari berjualan di desa Sukamulya, Slamet berhenti sebentar di warung teh Pak Soleh yang terletak di pinggir jalan untuk membeli air mineral dingin. Slamet menaruh sepeda dayungnya di dekat pagar warung. Box foam putihnya terlihat bersih dan rapi di belakangnya. Saat sedang minum, dia melihat 3 orang yang sedang duduk di sudut warung dengan wajah yang penuh kesusahan. Pak Darmo, Pak Joko, dan Bu Sri, teman-temannya yang juga bekerja sebagai pedagang keliling. Slamet melanggar janji. Slamet, ayo duduk sini dong, panggil Pak Darmo dengan suara yang sedikit lesu, melihat ke arah sepeda dayung dan box foamnya. Slamet segera mendekat dan duduk di kursi kosong di sebelah mereka. Bagaimana kabarnya nih teman-teman? Kenapa wajahnya kayak tidak bersemangat saja? Tanya Slamet dengan penuh perhatian. Kabar baik Mas, kita lagi kesusahan nih, jawab Pak Joko dengan menghela napas panjang. Cuaca yang tidak baik membuat dagangan kita tidak laku sama sekali. Saya yang berjualan tahu isi dengan gerobak kayu hanya bisa menjual 3 bungkus saja sepanjang hari. Saya juga sama Mas, tambah Bu Sri dengan suara yang hampir menangis. Kue basah yang saya jual dengan keranjang bambu banyak yang rusak karena udara yang lembab. Sudah 3 hari ini tidak ada hasilnya. Saya khawatir tidak bisa membayar uang sekolah anak saya. Saya yang berjualan bakso juga sama Mas. Tidak ada seorang pun yang mau membeli bakso di tengah hujan yang terus turun, ujar Pak Darmo sambil mengusap dahinya yang berkeringat meskipun cuaca cukup dingin. Kita sudah mencoba berpindah-pindah tempat tapi tidak ada hasilnya. Uang yang kita miliki sudah hampir habis. Selamat mendengarkan cerita teman-temannya dengan hati
Dia tahu betul bagaimana rasanya menghadapi kesusahan seperti itu. Pikirannya untuk membawa mereka ke desa Sukamulya muncul di benaknya. Desa itu sangat ramai dan penduduknya juga ramah. Pasti dagangan teman-temannya juga akan laku keras di sana. Dia melihat ke arah sepeda dayungnya dan box foam putih yang sudah memberikan banyak berkah baginya. "Teman-teman, saya punya satu kabar baik nih," ujar Slamet dengan suara yang sedikit ragu. "Saya tahu sebuah tempat yang dagangannya pasti laku. Cuacanya selalu cerah dan banyak orangnya. Saya sendiri berjualan di sana dengan sepeda dan box foam ini setiap hari." "Di mana itu tempatnya, Mas?" "Kami mau banget tahu," seru Pak Joko dengan mata yang mulai bersinar melihat ke arah box foam dengan rasa kagum. Slamet menjelaskan tentang desa Sukamulya, bagaimana dagangannya bisa laku keras di sana, dan bagaimana penduduk desa sangat ramah. Namun dia juga tidak bisa menyembunyikan bahwa dia telah berjanji kepada kakek Sastro untuk tidak membawa orang lain tanpa izin. Dia mengisahkan bagaimana jalan menuju desa bisa dilalui dengan mudah menggunakan sepeda dayung seperti miliknya. "Tapi saya sudah berjanji kepada orang yang memperkenalkan saya ke sana bahwa tidak akan membawa orang lain tanpa izin," ujar Slamet dengan suara yang rendah. "Jadi saya ragu sekali untuk membawa kalian ke sana." "Mas, tolong dong bantu kami," rayu Busri dengan mata yang sudah berkaca-kaca. "Kita sudah teman lama kan? Kalau kamu tidak membantu, kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Kamu bisa ikut naik sepeda atau bawa gerobak sendiri kok." "Iya dong Mas, kita bisa bekerja sama kan? Tidak akan mengganggu dagangan kamu kok," tambah Pak Darmo dengan suara penuh harapan. "Kita bisa berjualan di tempat yang berbeda-beda di desa itu. Pasti semua dagangan kita akan laku." Slamet merasa sangat tertekan. Di satu sisi, dia ingin membantu teman-temannya yang kesusahan. Di sisi lain, dia tidak ingin melanggar janjinya kepada kakek Sastro yang sudah sangat baik hati kepadanya. Setelah berpikir lama dan melihat wajah teman-temannya yang penuh harapan, dia akhirnya mengambil keputusan. "Baiklah, saya akan membawa kalian ke sana besok pagi hari," ujarnya dengan suara yang penuh tekad, namun juga ada rasa khawatir. "Kalian bisa bawa alat dagangan masing-masing dan harus berjanji akan bersikap sopan dan tidak akan mengganggu penduduk desa. Kalau ada masalah, kita harus segera pulang." "Terima kasih banyak ya Mas, kita pasti akan berperilaku baik," seru teman-temannya secara bersamaan dengan wajah yang penuh kegembiraan. Malam harinya Slamet tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikiran tentang janjinya kepada kakek Sastro terus muncul di benaknya. Dia merasa sangat bersalah karena akan melanggar janji yang sudah dia berikan. Dia keluar ke halaman rumah dan melihat sepeda dayungnya yang berdiri rapi dengan box foam putihnya yang bersih. Suara hujan yang mulai turun pelan di luar rumah semakin membuat hatinya tidak tenang. Dia menyentuh pelan permukaan box foam lalu melihat ke arah langit yang masih kelam kakek Sastro. "Maafkan saya ya," bisiknya dengan suara yang penuh penyesalan. "Saya hanya ingin membantu teman-temannya yang kesusahan. Semoga Anda bisa mengerti dan maafkan saya." Desa gaib menghilang. Suara bel sepeda Pak Darmo berdentung saat mereka mengikuti Slamet melewati jalan kecil yang dulu selalu mengarah ke desa Sukamulya. Pagi hari yang awalnya cukup cerah, tiba-tiba berubah menjadi mendung. Awan gelap menyelimuti langit hingga membuat suasana terasa seperti menjelang senja. Udara yang biasanya sejuk dan segar kini terasa berat, panas. Angin yang berhembus membawa kabut tebal yang perlahan menyelimuti jalanan di depan mereka.
Slamet mengayuh sepeda dayungnya. Box foam putih di belakangnya terlihat sedikit kusam akibat kabut yang semakin pekat. Di belakangnya, Pak Darmo membawa gerobak bakso dengan menariknya menggunakan tali yang diikatkan pada sepedanya. Suara-suara roda gerobak yang bergesekan dengan jalan tanah kasar terdengar jelas. Pak Joko mengayuh sepeda dengan gerobak tahu isi di belakangnya. Sementara Bu Sri membawa keranjang bambu berisi kue basah yang ditumpangkan di depan sadel sepedanya. "Mas Slamet, jalanannya kok makin sempit ya?" tanya Pak Joko dengan suara yang sedikit cemas, melihat ke arah kedua sisi jalan yang sudah tertutup oleh semak-semak tinggi dan pepohonan rindang yang semakin lebat. Kabutnya juga makin tebal. Saya hampir tidak bisa melihat jalan di depan. "Iya juga Mas, cuacanya kan tadi pagi masih baik," tambah Bu Sri sambil menyelipkan keranjangnya lebih erat agar tidak terjatuh. "Saya merasa seperti sedang masuk ke dalam hutan belantara saja." "Tenang saja teman-teman, ini memang jalan yang benar kok," jawab Slamet dengan suara yang mencoba tetap tenang, meskipun dia sendiri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia ingat betul bahwa jalan menuju desa Sukamulya biasanya cukup lebar dan bebas dari semak-semak yang tumbuh liar seperti sekarang. Mungkin karena hujan kemarin malam, jadi semak-semaknya tumbuh lebih cepat ya. Mereka melanjutkan perjalanan selama sekitar 10 menit lagi. Kabut semakin pekat hingga membuat jarak pandang hanya sekitar 5 meter saja. Suara alam mulai terdengar lebih jelas. Suara katak yang di sekitar jalan, suara burung yang terdengar dari atas pepohonan, dan suara angin yang menerjang daun-daun pohon dengan kuat. "Mas, sudah sampai belum ya?" tanya Pak Darmo dengan napas yang mulai terengah-engah karena menarik gerobak yang cukup berat. "Saya merasa seperti sudah berjalan sangat jauh, tapi tidak melihat ada tanda-tanda desa sama sekali." Slamet menghentikan sepedanya dan melihat sekeliling. Di mana-mana dia melihat hanya hamparan pepohonan tinggi dan semak-semak lebat yang menjalar kemana-mana. Tidak ada rumah, lapangan besar, dan tenda dagangan. Hanya hutan yang sunyi dan penuh dengan kabut tebal. Jalan tanah yang dulu gembur dan bersih kini hilang digantikan oleh jalan setapak yang sempit dan tertutup oleh dedaunan kering. "Ini tidak mungkin," bisik Slamet dengan wajah yang pucat. Dia turun dari sepedanya dan berjalan beberapa langkah ke depan mencari jejak-jejak yang menunjukkan bahwa desa Sukamulya pernah ada di sana. Namun tidak ada apa-apa, hanya tanah yang ditumbuhi rumputan tinggi dan akar pohon yang menjulang ke atas permukaan tanah. "Mas Slamet, desanya mana?" seru Pak Joko dengan suara yang mulai kesal setelah dia juga turun dari sepedanya dan melihat kondisi sekitar. "Kamu bilang kan desanya ada di sini, tapi yang ada cuman hutan belantara saja." "Iya Mas, kamu tidak mungkin salah jalan kan?" tambah Pak Darmo dengan wajah yang merah karena marah dan capek. "Kita sudah bangun pagi-pagi dan membawa banyak persediaan dagangan. Kalau desanya tidak ada, apa yang harus kita lakukan dengan dagangan kita?" Bu Sri mulai menangis sambil memegang erat keranjang bambu yang berisi kue basahnya. "Mas, ini bagaimana ya? Kue saya sudah mulai lembek karena udara yang basah. Kalau tidak terjual, saya tidak punya uang untuk bayar uang sekolah anak saya besok," ujarnya dengan suara yang bergetar karena menangis. "Kamu bilangkan tempatnya pasti aman dan dagangannya pasti laku." Slamet merasa seperti dunianya runtuh. Dia berjalan ke sana kemari dengan tangan gemetar, mencari sesuatu apapun saja yang bisa menunjukkan bahwa dia tidak salah membawa teman-temannya ke sini.
Dia menyentuh batang pohon yang besar di dekatnya, melihat tanah yang tandus, dan melihat ke arah langit yang masih tertutup kabut pekat. "Maafkan saya teman-teman, saya tidak tahu kenapa desanya menghilang seperti ini," ujarnya dengan suara yang penuh penyesalan. "Kemarin saya masih berjualan di sini dengan lancar. Desanya benar-benar ada di sini." "Kamu pasti membohongi kita kan, Mas?" seru Pak Joko dengan suara yang semakin tinggi. "Mana mungkin desa bisa hilang begitu saja. Kamu pasti ingin kita ikut ke sini untuk sesuatu yang tidak baik." "Tidak ada yang tidak baik, Mas. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi," jawab Slamet dengan suara yang berisik dan penuh emosi. "Saya hanya ingin membantu kalian karena saya tahu bagaimana rasa kesusahan." "Cukup, Mas," teriak Pak Darmo dengan marah. "Kita sudah capek membawa gerobak dan persediaan dagangan ke sini. Sekarang kita bahkan tidak tahu harus pulang kemana karena jalannya sudah tidak bisa dilihat dengan jelas karena kabut." Suasana menjadi sangat tegang. Pak Joko berdiri dengan wajah yang merah marahnya. Pak Darmo menurunkan badan sambil bersandar pada gerobaknya yang penuh dengan bakso yang sudah mulai hangat. Dan Bu Sri terus menangis sambil merapikan kue-kuenya yang sudah mulai rusak. Slamet berdiri sendirian di tengah mereka dengan wajah yang penuh rasa bersalah dan bingung. Pertemuan dengan Pak Jamal dan kembali pulang. Tiba-tiba saja suara langkah kaki terdengar dari arah dalam hutan. Suara tersebut semakin jelas hingga seorang pria paruh baya dengan baju lengan panjang berwarna coklat tua dan celana panjang kain hitam muncul dari balik semak-semak. Di tengahnya, dia membawa kapak kayu dan tali yang digunakan untuk mengikat kayu bakar. Sementara di pundaknya ada tumpukan kayu bakar yang sudah dipotong kecil-kecil. "Halo, ada orang di sini ya?" ujar pria tersebut dengan suara yang kuat dan jelas. Dia berhenti beberapa langkah dari mereka dan melihat sekeliling dengan wajah yang penuh rasa ingin tahu. "Saya tidak pernah melihat orang lain datang ke hutan ini kecuali saya sendiri. Kalian sedang mencari apa?" Slamet segera mendekati pria tersebut dengan wajah yang penuh harapan. "Maaf ya Pak, kami sedang mencari desa Sukamulya. Apakah Anda tahu di mana desa itu ya?" Pria tersebut menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Desa Sukamulya. Saya tidak pernah mendengar nama desa tersebut di daerah ini, Pak. Nama saya Jamal. Biasa saya dipanggil Pak Jamal. Saya tinggal di desa terdekat yang bernama Desa Cinta Damai, sekitar 2 kilometer dari sini. Hutan ini sudah ada sejak saya kecil dan tidak pernah ada desa di sini, Pak," ujarnya dengan suara yang tenang. "Kalau kalian tersesat, saya bisa membimbing kalian keluar dari hutan ini. Jalan di sini memang mudah membuat orang tersesat karena banyak cabang jalan yang mirip. Tidak mungkin, Pak, kemarin saya masih berjualan di desa itu. Ada lapangan besar, ada pertunjukan kuda lumping, dan penduduknya sangat ramah," ujar Slamet dengan suara yang bergetar. Bagaimana bisa desa itu menghilang begitu saja? Pak Jamal mendengarkan cerita Slamet dengan penuh perhatian. Setelah Slamet selesai bercerita, dia menghela nafas panjang dan melihat ke arah tempat yang dikatakan Slamet sebagai lokasi desa. "Kalau begitu mungkin yang Anda kunjungi bukan desa yang nyata, Pak. Di daerah ini ada cerita rakyat yang sudah lama beredar tentang sebuah desa gaib yang bernama Sukamulya. Katanya desa itu hanya bisa dilihat dan diakses oleh orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan tidak membawa niat buruk." "Desa gaib, Pak?" tanya Slamet dengan mata yang melebar besar. "Iya, Pak. Ceritanya bilang bahwa desa itu akan muncul bagi orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan memiliki niat baik.
Lanjut Pak Jamal sambil menyusun kayu bakar di pundaknya dengan lebih rapi. Namun ada satu aturan yang harus dipatuhi. Tidak boleh membawa orang lain ke desa tersebut tanpa seizin pemimpin desa atau orang yang pertama kali mengajak mereka ke sana. Jika aturan itu dilanggar, desa tersebut akan hilang tanpa jejak dan tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Mendengar kata-kata Pak Jamal, Slamet merasa seperti ada batu besar yang menekan hatinya. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan melanggar janjinya kepada kakek Sastro. Semua kesusahan yang dialami saat ini adalah akibat dari keputusannya yang ceroboh untuk membawa teman-temannya tanpa izin. "Maafkan saya teman-teman, ini semua salah saya," ujar Slamet dengan suara yang penuh penyesalan. Menangis sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. "Saya sudah berjanji kepada orang yang mengajak saya ke sana bahwa tidak akan membawa orang lain tanpa izin. Tapi saya tidak bisa menolak ketika kalian meminta bantuan. Semua ini karena kesalahan saya." Teman-temannya melihat Slamet dengan wajah yang mulai mereda dari rasa marah menjadi rasa kasihan. Mereka menyadari bahwa Slamet tidak sengaja membohongi mereka. Dia hanya ingin membantu, namun tidak menyadari akan akibatnya. "Tidak apa-apa Mas, kita tahu kamu tidak sengaja," ujar Pak Darmo dengan suara yang lebih lembut. "Kita juga salah karena tidak berpikir panjang sebelum mengikuti kamu ke sini." "Iya Mas, maafkan kami juga. Ya, karena marah pada kamu tadi," tambah Pak Joko dengan menganggukkan kepalanya. "Yang penting sekarang kita bisa keluar dari hutan ini dengan selamat." Pak Jamal tersenyum lembut dan menganggukkan kepalanya. "Tenang saja, saya akan membimbing kalian keluar dari hutan ini. Jalan keluarnya ada di sebelah kanan dari sini. Sekitar setengah kilometer lagi kalian harus berhati-hati karena jalannya cukup licin akibat hujan kemarin malam. Kalau kalian mau, bisa singgah dulu ke rumah saya untuk istirahat dan minum teh hangat sebelum melanjutkan perjalanan pulang." "Terima kasih banyak ya Pak Jamal. Anda benar-benar telah menyelamatkan kami hari ini," jawab Slamet dengan penuh rasa syukur. Dia segera membantu teman-temannya menyusun kembali alat dagangan mereka yang sudah berantakan akibat perjalanan yang melelahkan. Dengan bimbingan Pak Jamal, mereka mulai berjalan keluar dari hutan. Kabut mulai perlahan menghilang dan sedikit sinar matahari mulai menerobos balik awan-awan gelap. Suara roda gerobak yang kembali bergesekan dengan jalan, namun kali ini terdengar lebih tenang karena mereka sudah tahu arah yang harus ditempuh. Slamet mengayuh sepeda dayungnya dengan pelan, melihat ke arah hutan yang sudah jauh. Di dalam hati dia merasa sangat menyesal akan kesalahannya, namun juga bersyukur karena mereka bisa keluar dengan selamat. Penutup. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.